Ekonomi Timor Leste tercekik. Jose Ramos Horta sebut negaranya bisa dilanda kemiskinan. Pemerintah Timor Leste sedang bergejolak kali ini. Gejolakan ini dikarenakan mantan pemimpin Timor Leste yakni Xanana Gusmao dan Jose Ramos Horta silih berganti mengkritik pemerintah Perdana Menteri Taur Matan Ruak. Padahal saat ini konflik terdahulu dengan Indonesia, ketiganya bahu-membahu kemerdekaan Timor Leste. Namun usai merdeka mereka malah ribut sendiri, hasilnya negara tak terurus dengan benar. Kondisi diperparah dengan PBB memasukkannya Timor Leste sebagai negara miskin alias kere di dunia. Masuknya Timor Leste sebagai negara miskin dunia dilaporkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP seperti dikutip zonajakarta.com. Dalam laman resminya HDR, UNDP dan Pikiran Rakyat pada Jumat. UNDP merupakan salah satu sistem perserikatan bangsa-bangsa atau PBB untuk memaksimalkan potensi negara-negara dunia dalam sisi pembangunan termasuk di Timor Leste. Sejak tahun 1999 UNDP berperan dalam pemulihan pasca konflik dengan Indonesia. Namun sampai saat ini yang didapat Timor Leste malah kemunduran ekonomi plus pandemi corona. Program tersebut melakukan pembangunan berkelanjutan dan kini berfokus menempatkan Timor Leste pada pemerintahan yang demokratis dan efektif. Ditambah berfokus pula pada pengelolaan lingkungan yang ada di Timor Leste. Berdasarkan laporan dari UNDP Timor Leste, sejak negara tersebut merdeka atau pada tahun 2002 lalu, terdapat 3 bidang yang menjadi fokus UNDP pada membantu Timor Leste berkembang. Bidang-bidang tersebut bertujuan untuk membina budaya pemerintah demokratis yang efektif dan efisien, pengurangan kemiskinan, pengelolaan sumber daya lingkungan dan kohesi sosial, serta pencegahan konflik. Kondisi perekonomian yang mencekik ini diperparah dengan adanya pandemi corona yang menerjang seluruh dunia termasuk Timor Leste. Akibatnya banyak warga yang kehilangan pekerjaan yang tak mampu membayar kredit perbankan. Untuk itu, mantan Presiden Timor Leste Ramos Horta meluapkan murkanya pada Banco Central Timor Leste atau BCTL atau Bank Sentral Timor Leste. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari The Eokusipots. Ramos Horta menulis sendiri opininya tentang kondisi perekonomian Timor Leste saat ini. Berikut kutipan opini tulisan Ramos Horta yang dimuat oleh The Eokusipots pada 11 September 2022 lalu. Sungguh mengherankan atau tidak bagaimana pemerintah Bank Sentral bungkam terhadap bunga-bunga kejam yang dibebankan oleh cabang-cabang bank asing, yakni BNU atau JGS, Mandiri, BRI, dan ANZ Bank yang rata-rata mencapai 16% atau lebih. Pada tahun 2019, cabang-cabang dari bank asing yang disebutkan di atas mengambil simpanan hampir 1 miliar dolar. Sebuah pertanyaan yang harus ditayangkan dan harus dijawab, mengapa bank asing yang memberikan pinjaman paling sedikit dan memberikan pinjaman dengan bunga mematikan adalah pilihan BCTL dan banyak lembaga publik yang disukai untuk menyimpan dolar negara kita. Apakah simpanan ini disimpan di Timor Leste atau digunakan untuk mendanai dan memperoleh bunga di luar negeri atau bank asing ini? Saya telah terlibat dengan ratusan pemimpin global yang menyerukan penghapusan hutang negara-negara dunia ketiga. Kami dari dunia ketiga adalah korban pandemi kesehatan masyarakat dan kehancuran ekonomi global yang bukan sama sekali menjadi tanggung jawab kami. Dan apakah kita harus terus membayar kepentingan skandal yang dikenakan oleh pemberi pinjaman? Tetapi di negara saya sendiri, para pemimpin nasional belum mengatakan sepatah kata pun tentang suku bunga tinggi yang memalukan atau pengambilan langkah-langkah untuk melibatkan pemberi pinjaman dalam dialog untuk segera atau paling tidak menengahi menegosiasikan kembali hutang-hutang yang belum dibayar ini dengan bank. Begitulah tulis Ramos Horta penuh emosi. Selama beberapa pertemuan dengan cendekiawan terbaik Timor Leste, saya mencoba mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk memahami status keuangan dan layanan untuk diberikan oleh BNCTL dan bank asing yang berbasis di Timor Leste. Saya sangat terkesan dengan kualitas manajemen senior Antonio Vitor, Ketua Dewan Direksi Antonio F. Abrantes, Wakil Presiden, dan Brigido de Sousa, CEO. Mereka semua sangat berkualitas dan berpengalaman.
Dan seperti banyak anak muda Timor, mereka polyglot, bicara banyak bahasa, masing-masing berbicara 4-6 bahasa. Semua staf BNCTL, junior dan senior adalah seorang Timor. Biaya atau bunga yang sangat tinggi yang dikenakan pada orang Timor Leste membuat warga berusaha membayar pinjaman di CGD atau BNU, Mandiri, ANZ Bank, BRI. Hal ini adalah pembunuh sektor swasta di Timor Leste. Hambatan nyata bagi pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sungguh mengherankan atau tidak bagaimana pemerintah dan bank sentral bungkam terhadap bunga-bunga kejam yang dibebankan oleh cabang-cabang bank asing yakni PBNU atau CGS, Mandiri, BRI, dan ANZ Bank yang rata-rata mencapai 16% atau lebih. Lanjut penerima Nobel Perdamaian tersebut. Pada 2019, cabang-cabang dari bank-bank asing yang disebutkan di atas mengambil simpanan hampir $1 miliar. Sebuah pertanyaan yang harus ditanyakan dan harus dijawab, mengapa bank asing yang memberikan pinjaman paling sedikit dan memberikan pinjaman dengan bunga mematikan adalah pilihan BCTL dan banyak lembaga publik yang disukai untuk menyimpan dolar negara kita. Apakah simpanan ini berada di Timor Leste atau merupakan pembiayaan luar negeri dan menghasilkan bunga di luar negeri untuk bank asing ini? Tanya Ramos Horta dalam opininya. Pembiayaan pemerintah BNCTL saat ini adalah $5 juta per tahun. Ini mungkin berguna untuk suku layanan kredit mikro klasik tingkat Aldeia yang meniru pengalaman bank hijau yang sukses. Jelas BNCTL bukanlah fasilitas mikrodit. Ini adalah bank resmi sepenuhnya didanai oleh negara untuk melakukan layanan vital.